Selamat datang kami ucapkan kepada Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Bapak Maman Abdurrahman. Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Emmanuel Melkiades Lakalena. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Irjen Pol Dr. Joni Asodoma. Wakil Wali Kota Kupang, Ibu Serena Kosgrova Francis. Deputi Bidang Usaha Mikro, Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Bapak Risa Damanik. Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, mewakili Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Leonardus Lelo. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Timur, Bapak Ketut Akbar Heri Ahyar. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Dr. Andus Yusuf L. Rupidara MSI. Regional CEO BRI Denpasar, Bapak Heri Nur Cahya. Pemimpin Cabang Permodalan Nasional Madani Denpasar, Bapak Leonardus Yosi Tias Himawan. Dan seluruh jajaran Eselon 2 Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Republik Indonesia. Selamat datang dalam acara Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro, Legal, Terlindungi, Berdaya. Kami ucapkan selamat siang, Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Dan salam kebajikan. Untuk itu hadirin yang berbahagia, untuk mengawali acara pada siang hari ini, mari kita dengarkan bersama laporan Deputi Bidang Usaha Mikro, Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Republik Indonesia. Kepada Bapak M. Riza Damanik, PhD, IPU, kami silahkan. Pantun dulu boleh Pak Menteri? Boleh. Dari Alor menuju Rote. Cakep. Saya ulang ya, bagus nggak Bu? Bagus. Dari Alor menuju Rote. Cakep. Kapal berlayar di tengah samudra. Cakep. Pak Menteri UMKM hadir di NTT. Dukung Katongpung UMKM semakin maju dan sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang atas rahmat dan kesempatan yang diberikan pada siang yang baik ini kita berkumpul di kota Kupang yang sangat indah. Pak Menteri, Pak Gubernur, kami sapa terlebih dahulu hadir bersama-sama dengan kita yang terhormat Bapak Menteri UMKM, Bapak Maman Abdurrahman, kita berikan aplaus yang meriah. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi NTT, Bapak Emmanuel Melkiades Lakalena, terima kasih Pak Gubernur, kita berikan aplaus. Bapak Wakil Gubernur Irjen Pol Purnawirawan Dr. Andus Joni Asodoma MA, kita berikan aplaus. Bersama-sama dengan kita Ibu Wakil Wali Kota Kupang, Ibu Serena C. Francis, kita berikan aplaus. Juga Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi NTT, Bapak Leonardus Lelo, terima kasih Bapak Ketua Komisi. Mewakili Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kakanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan NTT, Bapak Ketut Akbar Heri Ahyar, terima kasih Pak Kakanwil. Tentunya kolega kami, mitra kami, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTT, Bapak Yusuf L. Rupidara, terima kasih Pak Kepala. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT, Bapak Z. Sony Libing. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Provinsi NTT, Bapak Arvin Gumilang. PLH
Kepala Ombudsman NTT yang hadir pada kesempatan ini, RCEO BRI Denpasar, saya ingin berikan aplaus ini yang semeriah-meriahnya kepada Bapak Heri Nur Cahya. Pak Gubernur, Pak Menteri, kegiatan kita ini banyak dapat dukungan dari Pak Heri ini dari Bank Rakyat Indonesia, yang tentunya kegiatan ini menjadi sangat baik sekali dan kita berharap kolaborasi ini bisa berlanjut di tempat-tempat lain. Juga pemimpin cabang PNM Denpasar, Bapak Leonardus Yosi Tias Himawan, yang juga hadir pada kesempatan ini. Juga hadir bersama dengan kita Eksekutif Director Yayasan Plan Internasional Indonesia, Ibu Dini, yang hadir di belakang. Kebetulan Pak Gubernur, minggu lalu kami mendapat tugas dari Pak Menteri hadir dalam persiapan pertemuan ASEAN di Malaysia dan bertemu dengan Ibu Dini, yang kebetulan ternyata salah satu program plan internasional Indonesia ini ada di NTT. Mudah-mudahan nanti ini bisa dikembangkan dalam kaitan dengan penguatan anak-anak muda, perempuan-perempuan di NTT untuk bisa berdaya dalam kaitan dengan ekonomi daerahnya. Tentunya yang kami hormati juga hadir bersama-sama dengan kami di sini jajaran Eselon 1, Eselon 2 dari Kementerian UMKM, Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, dan lain-lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Juga pejabat perwakilan dari Badan Standarisasi Nasional, BPJPH, ya juga hadir di sini, dari BPJPH, dari BPOM, kementerian dan lembaga yang juga terlibat ya dalam persiapan-persiapan kegiatan kita pada siang hari ini. Juga hadir rekan-rekan media yang sejak pagi tadi sudah terlibat aktif, dan tentunya pengusaha-pengusaha UMKM dari seluruh provinsi Nusa Tenggara Timur yang umumnya saya lihat ini perempuan-perempuan. Kita berikan aplaus yang semeriah-meriahnya. Pak Menteri, Pak Gubernur, kami ingin laporkan beberapa hal terkait dengan kegiatan kita siang hingga sore hari ini. Kegiatan ini sesungguhnya sudah dimulai sejak pagi. Ada sejumlah kegiatan, mulai dari pendampingan, mulai dari pameran-pameran, mulai dari pelatihan-pelatihan, yang secara keseluruhan ini melibatkan tidak kurang dari 1.000 UMKM yang ada di Nusa Tenggara Timur. Tentu kegiatan ini tidak akan terjadi kalau tidak ada dukungan dari Pak Gubernur. Saya ingat sekitar 4-5 bulan yang lalu Bapak Gubernur bertemu dengan Bapak Menteri yang juga diikuti oleh wali kota, bupati dari seluruh NTT di Jakarta waktu itu. Dalam pertemuan itu intinya adalah bagaimana kita bisa memperkuat UMKM di NTT. Setelah itu Pak Menteri memberikan arahan kepada kami, Pak Gub, 1 dari 18 provinsi prioritas untuk pengembangan UMKM adalah di Nusa Tenggara Timur. Festival ini Pak Gub, Pak Menteri, tentunya tidak lain untuk bisa mendorong UMKM kita bisa lebih produktif lagi. Supaya usaha-usahanya bisa lebih tenang lagi karena sudah ada legalisasi usaha. Sudah mendapatkan NIB, sudah mendapatkan PIRT, sudah mendapatkan sertifikasi halal, sudah mendapatkan BPOM, atau bahkan asuransi mikro, sudah mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan, yang nantinya mudah-mudahan juga akan lebih mudah mendapatkan akses pembiayaan dan kemitraan. Bila awal dari festival ini dimulai, sekitar 9 bulan atau 10 bulan yang lalu, dimulai di Kalimantan Barat. Festival ini diikuti oleh 15 kolaborator layanan-layanan untuk UMKM. Berpindah ke Jawa Timur, layanannya bertambah menjadi 19. Berpindah ke Sumatera Utara, layanannya menjadi 21. Ke Jakarta bertambah lagi menjadi 25. Kemarin di Jogja sekitar 29. Hari ini di Nusa Tenggara Timur, jumlah layanannya sudah mencapai 35 kolaborator.
Dan tentunya kegiatan ini mustahil bisa kita jalankan tanpa kolaborasi yang luas dari kolaborator-kolaborator yang ada pada kesempatan ini. Bapak Ibu, Saudara sekalian, Bapak Gubernur, Bapak Menteri yang kami hormati, festival ini juga diikuti oleh rangkaian kegiatan. Bersamaan dengan ini, paralel kita menyelenggarakan workshop dan pendampingan UMKM yang ada di NTT dalam kerangka untuk bisa terlibat dalam rantai pasok makan bergizi gratis. Kegiatannya tidak di sini, kegiatannya kita selenggarakan di Universitas Nusa Cendana untuk hari ini sampai 3 hari ke depan. Lalu juga di depan nanti Pak Gubernur bisa dilihat ada pelatihan digitalisasi dan penguatan artificial intelligence untuk UMKM-UMKM di NTT. Akan ada terlibat 200-300 UMKM yang saat ini sedang mengikuti pelatihan di sana. Lalu juga ada pameran-pameran produk-produk unggulan hasil dari UMKM-UMKM yang sudah menerima kredit usaha rakyat, Pak Menteri. Jadi kita menyebutnya showcase produk-produk UMKM ya, KUR naik kelas. Nanti ada lebih kurang 80 yang ada di sekitar pertemuan ini. Dan mudah-mudahan produk-produknya sudah sangat-sangat baik sekali. Dan selanjutnya juga ada penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian UMKM dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk sinergi pembinaan kemandirian warga binaan pengusaha UMKM. Atas kolaborasi yang baik tentunya Pak Menteri, Pak Gubernur, kami laporkan di sini upaya-upaya formalisasi usaha, legalisasi usaha, sertifikasi usaha ini mengalami lompatan yang luar biasa. Hingga triwulan ketiga tahun 2025 ini tercatat lebih dari 14 juta UMKM sudah mendapatkan nomor induk berusaha. Lebih dari 6,5 juta produk UMKM telah mendapatkan sertifikasi halal. Lebih dari 1 juta usaha mikro dan kecil telah mendapatkan sertifikat SNI Bina UMKM, dan seterusnya dan seterusnya. Pun demikian dari sisi pembiayaan, kita juga melihat ada lompatan yang luar biasa, ada 219 triliun lebih sudah UMKM kita mendapatkan akses pembiayaan yang total jumlah UMKM-nya 3,7 juta UMKM di seluruh Indonesia. Secara khusus Pak Menteri, Pak Gubernur, kami laporkan di Provinsi NTT, penyaluran KUR kita itu sudah sebesar 2,2 triliun. Penerimanya 53.564 UMKM. Jadi lebih dari 56.000 UMKM di NTT sampai bulan Oktober sudah mendapatkan kredit usaha rakyat. Kalau ditanya Pak Gubernur, mana yang paling tinggi dari kabupaten kota di NTT, yang paling tinggi mendapatkan KUR itu ada di Kota Kupang. Nilai penyalurnya 229 miliar dengan penerima lebih dari 3.000 UMKM. Yang kedua Kabupaten Sika, 158 miliar, dan yang ketiga adalah Kabupaten Flores Timur. Yang lain-lainnya sepertinya perlu diakselerasi Pak Gubernur supaya pembiayaan ini betul-betul bisa dinikmati oleh UMKM kita. Terakhir Pak Menteri, Bapak Gubernur, Bapak Ibu sekalian, kami laporkan kegiatan ini tidak mungkin bisa terlaksana tanpa kolaborasi yang erat dari semua pihak. Untuk itu kami ingin ucapkan terima kasih khususnya kepada Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah terlibat sejak awal dan memfasilitasi pertemuan kita hari ini sehingga akhir nanti dapat betul-betul dinikmati oleh UMKM-UMKM di NTT. Terima kasih juga kepada Bank Rakyat Indonesia, terima kasih kepada Kementerian Hukum, Kementerian Investasi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Imigrasi, Ombudsman Republik Indonesia, BPJPH, BSN, BPOM, Badan Gizi Nasional, Bank Indonesia, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, LKPP yang juga booth-boothnya ada di depan, LPH, LPPOM,
LPPH EWI, PT PNM, terima kasih, Bank Negara Indonesia, Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia, Bank BCA, PT Pegadaian, Bank NTT, BPJS Ketenagakerjaan, BedPay, Brins Insurance, Jamkrindo, Askrindo, Kereta Api Indonesia, Kongres Advokat Indonesia, Ikatan Akuntan Indonesia, MWX, AI Marketplace Global, dan seluruh pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Mengakhiri laporan ini, mohon berkenan Bapak Menteri untuk memberikan arahan sekaligus motivasi nantinya kepada UMKM-UMKM yang hadir, sehingga nantinya UMKM kita bisa semakin unggul dan semakin maju. Karena tadi ada pantun pembuka, saya pakai pantun penutup Pak Menteri. Pergi ke Maumere mencari ikan. Jika ke Sabu, bawalah gula berkualitas. Betul nggak Bu? Tadi Pak Menteri baru beli gula Sabu di NTT Mart. Kita berikan aplaus dulu kepada Pak Menteri yang beri produk lokal. Saya ulangi, jika ke Sabu, bawalah gula berkualitas. UMKM NTT tangguhnya bukan main. Mari Katong naik kelas. Terima kasih. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Santi, 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 Santi Om. Terima kasih. Selanjutnya mari kita simak sambutan dari Regional CEO BRI Denpasar, Bapak Heri Nur Cahya. Kepada yang kami hormati Bapak Heri Nur Cahya, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izin Pak Menteri, saya khilaf tidak mempersiapkan pantun. Siap salah Pak. Yang terhormat Bapak Maman Abdurrahman, Menteri UMKM Republik Indonesia beserta jajarannya. Yang terhormat juga Bapak Emmanuel Melkiades Laka, Gubernur NTT. Bapak Joni Asodama, Wakil Gubernur NTT. Yang saya hormati juga Ibu Serena C. Francis, Wakil Wali Kota Kupang beserta jajarannya. Bapak Riza Damanik, Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM Republik Indonesia beserta jajarannya. Bapak Leonardus Lelo, Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi NTT beserta jajarannya. Bapak Yusuf L. Rupidara, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTT beserta jajarannya. Bapak Ketut Akbar Heri Akhyar, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan NTT beserta jajarannya. Bapak Arvin Gumilang, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Imigrasi NTT beserta jajarannya. Bapak Pelipus M. J. Madu, PLH Kepala Ombudsman NTT. Bapak Wawan Burhanuddin, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Provinsi NTT beserta jajarannya. Bapak Erik Safe Oka Mamoh, DPD Kongres Advokat Indonesia Provinsi NTT beserta jajarannya. Para jajaran Eselon 1 dan Eselon 2, Kementerian UMKM, Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, para pejabat beserta perwakilan dari kementerian dan lembaga, rekan-rekan media, tamu undangan, Bapak Ibu jajaran Forkopimda Provinsi NTT, dan tak lupa yang saya hormati, yang saya banggakan para pengusaha UMKM Nusa Tenggara Timur beserta seluruh peserta Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro serta seluruh undangan yang kami banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada siang hari ini kita semua diberikan kesempatan untuk dapat berkumpul
bersama-sama mengikuti acara Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro. Kami mengucapkan terima kasih kepada kementerian yang telah mempercayakan kami untuk terus mendukung program pemerintah dalam memajukan UMKM, serta kepada para pelaku UMKM yang telah percaya untuk bermitra kepada kami dalam hal pengembangan usahanya. Bapak Menteri, Bapak Gubernur yang saya hormati, sebagai bank yang lahir dan tumbuh bersama rakyat kecil, BRI memegang teguh amanah untuk menjadi rumah besar bagi pelaku UMKM. Kami percaya kemajuan ekonomi bangsa tidak akan berarti tanpa keberdayaan pelaku usaha mikro. Karena mereka adalah denyut nadi ekonomi kerakyatan dan penggerak lapangan kerja di berbagai penjuru negeri. BRI akan terus memperkuat ekosistem pembiayaan dengan dukungan teknologi, edukasi, dan kemudahan akses layanan perbankan. Kami ingin memastikan Bapak bahwa setiap pelaku usaha, sekecil apapun itu, memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan lebih-lebih bisa naik kelas. Dapat kami laporkan Bapak Menteri, Bapak Gubernur, hingga bulan September tahun ini, BRI telah menyalurkan kredit kepada UMKM sebesar 355,7 triliun. Dan lebih dari 80% porsinya adalah diperuntukkan bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Dari jumlah tersebut, penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR, BRI juga menunjukkan kontribusi yang signifikan dalam mendukung pelaku usaha mikro agar dapat memperluas kapasitas usahanya. Sejak tahun 2007 kemarin sampai dengan September 2025, BRI telah menyalurkan KUR sebesar 1.500 triliun rupiah dengan total penerima KUR sebanyak 57 juta pengusaha. Dengan rincian, KUR Gen 1 yaitu tahun 2007 sampai 2014 sebesar 117 triliun rupiah kepada 11,5 juta debitur dan KUR Gen 2 yaitu tahun 2015 sampai September 2025 sebesar 1.378 triliun rupiah kepada 45 juta debitur. Adapun di tahun 2025 ini sampai dengan bulan September BRI telah menyalurkan KUR sebesar 130,2 triliun rupiah dengan rincian KUR mikro sebesar 116 triliun rupiah kepada 2,8 juta debitur dan KUR retail sebesar 14 triliun rupiah kepada 46.000 debitur atau mencapai hampir 75% dari kuota yang telah ditetapkan yaitu sebesar 175 triliun rupiah. Program KUR BRI bukan sekedar pembiayaan. Dapat kami laporkan Bapak Menteri, Bapak Gubernur, bahwa dalam program KUR BRI ada juga sarana pemberdayaan melalui pendampingan usaha, pelatihan digital, dan integrasi ke dalam ekosistem BRI Microfinance. Kami terus berusaha agar nasabah tidak hanya memperoleh modal, namun lebih dari itu juga mendapatkan nilai tambah dari aspek kapasitas usaha dan literasi keuangan. Bapak Menteri, Bapak Gubernur, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, acara hari ini menjadi simbol nyata dari sinergi berbagai stakeholder, pemerintah, perbankan, lembaga pendukung, dan komunitas usaha dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM. Kolaborasi inilah yang akan memperkuat fondasi ekonomi nasional, menjadikan UMKM tidak hanya sekedar bertahan, tapi lebih dari itu juga berdaya saing di tingkat global. Kami di BRI terus berkomitmen dan terus akan memelihara komitmen tersebut untuk terus hadir sebagai mitra utama bagi para pelaku usaha mikro, menyediakan akses pembiayaan yang mudah, melindungi dari risiko usaha melalui asuransi mikro, serta mendorong transformasi digital agar UMKM dapat menembus pasar yang lebih luas. Akhir kata, melalui Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro ini, marilah kita jadikan momentum untuk meneguhkan semangat kolaborasi
agar UMKM Indonesia semakin kuat, semakin tangguh, dan berdaulat di negeri sendiri. Kami yakin dengan kerjasama, dengan sinergi dari semua pihak, cita-cita besar Indonesia Emas di tahun 2045 akan semakin nyata, dimulai dari pelaku usaha mikro hari ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Bapak Ibu hadirin, selanjutnya mari kita simak sambutan dari tuan rumah penyelenggaraan acara hari ini yang akan disampaikan langsung oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur. Kepada yang kami hormati, Bapak Emmanuel Melkiades Lakalena, kami silakan. Yang terhormat Menteri UMKM Republik Indonesia, Bapak Maman Abdurrahman. Tepuk tangan dulu buat Menteri UMKM dulu. Menteri UMKM ini disukai oleh yang muda, dicintai oleh yang senior. Di mana-mana begitu saya lihat ya. Yang saya hormati Wakil Gubernur Provinsi NTT, Bapak, sekarang saya pakai yang paling baru selesai ini, Bapak Dr. Joni Asadoma. Kalau Irjen Pol itu biasa, tapi kemarin baru ujian tertutup sudah jadi Dr. Joni Asadoma. Penting. Yang saya hormati Deputi Bidang Usaha Mikro Bapak Risa Damanik, terima kasih. Beserta semua jajaran dari UMKM Pusat yang hadir hari ini. Wakil Wali Kota Kupang, Nona Serena Francis. Perlu saya sampaikan Nona dulu karena belum ada yang memiliki. Masih panggil Nona Serena Francis. Ketua DPRD Komisi 2 Provinsi NTT, komisinya bagus sekali, Bapak Leonardus Lelo. Mewakili Menteri IMIPAS, Kakanwil Pemasyarakatan Provinsi NTT, Bapak Ketut Akbar, dan semua pimpinan yang datang dari berbagai daerah, yang terhormat, yang membantu acara ini Bapak Heri Nur Cahya. Tepuk tangan dulu buat BRI dulu nih. Kita dengar tadi dia punya saluran kur saja 300 triliun. Udah pemimpin kur adalah BRI loh, dari bos kita nih untuk kur nih. Dan tentunya semua undangan yang datang dari Jakarta, eselon 2, eselon 1, semua yang tadi sudah disebutkan para pemimpin, dan juga tentu dari NTT ada Pak Leri Rupidara, dan semua pimpinan dinas yang hadir pada hari ini. Dan juga Kepala BPJS Tenaga Kerja ya, Pak Wawan. Salam. Kurang keras, salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat, salam kebajikan bagi kita semua. Ini saya pantun pertama, mudah-mudahan tidak salah ya, Pak Kakandut Imigrasi. Saya ini pertama kali pantun di depan umum baru ini kali ini uji coba, mudah-mudahan pas nih. Jadi kalau ada saya keliru pantun, mohon dimaklumi. Ini namanya spontanitas, karena semua tadi pantun semua nih. Dari Kalbar ke Kota Kupang. Karena menterinya dari Kalbar nih, Pak Maman. Ketemu Menteri UMKM Maman Abdurrahman. Nah ini sudah mulai bingung, sudah ngerti kan? Tapi kalau politisi masih akalnya banyak. Orangnya murah hati, cekatan, cerdas dan ganteng, membuat UMKM NTT maju, sehat, mantap dan aman. Paten kan? Paten. Ini pertama kali gue pantun ini. Pertama kali saya pantun ini. Uji coba, tapi kayaknya masuk ya. Cocok. Jadi kita sudah mulai main pantun di Pak Agung, kalau tidak kita bahaya. Orang Jakarta main pantun dulu loh. Pada tempat yang pertama, izinkan saya mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan. Karena atas perkenannya hari ini, kita bersama menghadiri Festival Kemudahan dan Penerimaan Usaha Mikro
bersama seluruh pelaku UMKM yang terpilih. Tepuk tangan dulu buat semua yang sudah terpilih ini. Ada 80 ya Pak Risa ya. Ada 8 UMKM terpilih, tepuk tangan buat teman-teman semua yang sudah mewakili kita semua hadir dalam acara ini. Atas nama pemerintah dan masyarakat Nusa Tenggara Timur, saya mengucapkan terima kasih kepada Menteri UMKM dan jajaran yang telah menyelenggarakan kegiatan ini di Kota Kupang. Waktu setelah dilantik dan setelah melewati acara retret di Magelang, waktu kami keliling di berbagai kementerian lembaga di Jakarta, ketemu Pak Menteri Maman Abdurrahman di kantornya, bersama dengan Pak Wamen, Pak Helvi, yang sudah ditemui oleh Ibu Wakil Wali Kota. Saya terus sudah omong sama Pak Menteri juga. Kalau Pak Helvi itu jalurnya ke Ibu Wakil Wali Kota. Jalurnya tol. Itu tol. Yang langsung ketemu Ibu Wakil Wali Kota. Itu kami senang karena acara ini dibuat rencananya bulan Oktober dan benar-benar dibuat bulan Oktober ini. Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Pak Menteri dan jajaran. Kegiatan ini tentu mendorong perkembangan usaha mikro di NTT. Berdasarkan data 2024, jumlah UMKM di NTT sebanyak 366.473 unit usaha. Usaha mikro sebanyak 365.473, 99,61% dari total UMKM. Tadi data yang sudah disampaikan oleh Pak Risa tadi, berbagai data yang sudah dicatat di sana. Dan sama-sama kita ketahui bahwa seperti di tingkat nasional, UMKM di NTT adalah motor penggerak, motor penjaga, motor pemutar ekonomi rakyat NTT ini. Tepuk tangan buat UMKM NTT dulu. Hari ini sudah muncul koperasi desa dan kelurahan Merah Putih. Tapi saya bilang sama kepala dinas, hari ini koperasi kita simpan dulu, kita fokus UMKM. Ya Pak Leri ya, koperasi simpan dulu, kita fokus dulu UMKM, karena ini tema kita UMKM. Hebatnya UMKM adalah membuat pergerakan ekonomi ini berputar di seluruh NTT tanpa henti. Kita baru diskusi di sini ini, di gedung ini, tapi putaran ekonomi UMKM ini mutar terus ini, tanpa henti. 80 ini cuma mewakili saja. Ada Pak Leo juga, ada orang Mandiri nih, kepala Mandiri ada nih, Pak Leo. Ini Pak Menteri, ini jalurnya Pak Sayudin Amali nih. Pak Jeta punya orang, BRI, Mandiri. UMKM juga membuat dampak berganda dari ekonomi kita luar biasa. Juga ketahanan menghadapi berbagai guncangan, dan dia terus adaptif dengan perkembangan zaman. Sehingga UMKM di NTT ini dia bisa dalam negeri, bisa luar negeri, bisa di NTT, bisa nasional dan juga bahkan internasional. Apalagi letak NTT ini strategis ada di batas dengan Timor Leste dan juga dekat dengan Australia. Kami ini sudah diajak bicara oleh Kedubes Australia, harusnya Pak Menteri kemarin waktu dengan Dubes Australia kita bicara ya, lupa ya, yang ibu-ibu kemarin ya. Sudah rencana juga untuk Dubes Australia, dibantu oleh Kementerian UMKM, nanti bersama dengan kita, mengembangkan juga UMKM di NTT dengan baik. Hadirin yang saya hormati, kita membutuhkan ekosistem yang nyata dan konkret di NTT. Acara hari ini bagian dari berbagai keluhan yang selama ini ada, mudah-mudahan bisa segera ketemu jalan yang pas dengan banyak lembaga yang hadir di depan kita ini, menjadi ekosistem yang memastikan bahwa dalam berbagai permintaan dukungan bagi UMKM kita bisa selesaikan dengan baik bersama-sama dan satu pintu. Dan kalau boleh saya usul Pak Menteri, habis acara ini biar nanti ini jangan sampai cuma satu hari ini saja Pak Riza, mungkin perlu dipikirkan ada perwakilan dari yang ada di NTT, dari yang pusat yang perlu hadir ini, misalnya Badan POM,
misalnya ada mungkin kalau bisa halal, dan berbagai yang lainnya, imigrasi dan sebagainya. Kalau boleh saya usul, hukum dan sebagainya, kalau boleh saya usul, habis acara ini, apa misalnya sebulan mungkin berapa kali mereka duduk satu tempat sehingga nanti UMKM bisa datang untuk mengurus di saat yang bersamaan. Kalau itu bisa dibuat sangat membantu UMKM biar nanti selain acara hari ini yang sudah sangat membantu, tapi mereka juga bisa datang di waktu-waktu tertentu, tempatnya terserah. Bisa di kantor pemerintah kabupaten, di pemerintah provinsi, atau misalnya di tempat instansi pusat. Jadi yang seperti kita buat hari ini itu secara rutin digelar oleh Kementerian UMKM di bulan-bulan itu di waktunya kapan? Apa sebulan sekali boleh atau 2 bulan sekali? Kalau setuju saya kira ini bisa kita mulai dari NTT ini. Jadi habis acara ini tuh tetap bisa ada waktu-waktu tertentu bisa kita sepakati. Saya lihat sudah ada diskusi berarti ini bisa dieksekusi ini. Kalau ada pergerakan Pak Menteri dan Pak Risa kayaknya bisa kita talk nih. Setuju? Tepuk tangan dulu buat Pak Menteri nih. Inilah enaknya kalau kita punya menteri itu adik-adik kita, jadi kita omong lebih enak kita. Dan saya percaya bahwa hari ini dengan banyak sekali lembaga yang terlibat di sertifikasi halal, SNI Bina UMK, SLHS, merek, izin edar, akses permodalan, semua banyak perbankan hadir di sini, ada BRI, ada Mandiri, BNI, Bank NTT dan sebagainya, ada BSI dan seterusnya. Ada perlindungan hukum dari Kementerian Hukum hadir, jaminan kredit, distribusi, perlindungan tenaga kerja, ada BPJS tenaga kerja, perlindungan usaha mikro, ada Badan POM dan sebagainya. Kalau semua ini bergabung, rasanya keberpihakan konkret negara melalui acara hari ini benar-benar bisa kita tuntaskan di waktu-waktu ke depan. Saya sekali lagi berterima kasih Pak Menteri yang sudah mengkonkretkan pertemuan di Jakarta kemarin. Saya pikir Menteri ini cuma angkat-angkat saya aja bikin senang. Ternyata konkret ini. Nah ini baru kita rasa terbantu. Tepuk tangan buat Pak Menteri dulu. Dengan berbagai lembaga yang sudah hadir ini, dari mulai perencanaan, mulai kita implementasi, permodalan sampai pasar, mudah-mudahan bisa kita buka melalui acara hari ini yang luar biasa ini. Sinergi-sinergi inilah yang saya melihat akan menjaga agar NTT ke depan bisa semakin maju, sehat, cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan. Saya pikir ini saja yang bisa kami sampaikan, karena biar kita dengar lebih banyak dari Pak Menteri, walaupun dari segi usia lebih muda dari saya, tapi sebagai menteri harus kita kasih kesempatan lebih banyak omong. Karena jarang-jarang akan datang ke NTT. Masih urus 38 provinsi. Dulu pernah mau datang ke NTT, batal. Hanya karena baru 2 bulan jadi menteri, lihat situasi cuaca, gak berani datang. Kalau cuaca NTT ini memang harus kelas petarung baru berani masuk. Apalagi kalau pergi sampai ke kampung-kampung. Terima kasih buat semua yang sudah hadir. Sekali lagi tepuk tangan buat semua pelaku UMKM NTT. Yang sudah menjadi penjasa-penjasa, pahlawan-pahlawan yang tidak diberi gelar. Tapi yang terus bergerak di sudut-sudut NTT, memutar banyak sekali ragam dari pola di bawah, di level UMKM, memutar ekonomi NTT dengan baik dan lancar. Dan juga mohon maaf apabila dalam pelaksanaan acara ini, pemerintah Provinsi NTT ada berbagai kekurangan, kami mohon maaf, tapi kami mau mendengarkan arahan, mendengarkan pesan, hadiah dari Menteri UMKM, yang saya tahu walaupun baru sekali datang, tapi biasa dia pulang itu dengan oleh-oleh yang tidak kecil buat kita semua. Setuju? Karena saya punya pantun tidak ada lagi, saya cukupkan sampai di sini. Karena tadi yang pantun pertama itu betul-betul spontanitas. Nanti biar dengar pantun dari Pak Menteri tadi sudah catat-catat dia pantun semua tuh. Tuhan berkati kita semua, selamat siang, salam, salve, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, nama budaya, salam sehat bagi kita semua. Dan kita tutup dengan, kalau saya bicara melalui UMKM, kita berteriak, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT.
melalui UMKM, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT. Kurang keras, melalui UMKM, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT. Terima kasih, selamat siang. Mohon izin Bapak Gubernur tetap bersama dengan kami di atas panggung. Berkenan Bapak tetap ada di atas panggung untuk ikut menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Republik Indonesia dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. Selanjutnya kita akan menyaksikan prosesi penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Republik Indonesia dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. Mari kita lakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia dengan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Republik Indonesia. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu hadirin sekalian. Seluruh peserta Festival Kemudahan dan Perlindungan atau Pelindungan Usaha Mikro Legal Terlindungi Berdaya. Kami persilakan Bapak untuk foto bersama terlebih dahulu dengan menunjukkan dokumen yang telah ditandatangani. Izin kami pandu dalam hitungan 3, 2, 1. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan bersama arahan yang akan disampaikan oleh Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Republik Indonesia kepada Bapak Maman Abdurrahman. Kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom, Salve. Salam. Pergi ke Rawang, jangan lupa bawa kerupuk opak. Salamnya masih kurang kompak. Salam. Salve. Terima kasih, tepuk tangan dulu semuanya buat pengusaha UMKM se-Provinsi NTT. Yang terhormat tentunya yang saya sayangi, ini yang saya sayangi, yang saya banggakan, abang saya, senior saya, Bang Melki Lakalena, Gubernur NTT. Tepuk tangan yang paling meriah buat beliau. Bu, satu-satunya Bu, Bapak, yang namanya laki-laki itu kalau mau sehebat apapun, punya kekuasaan kayak gimana pun sama istri di rumah pasti takut, betul nggak Bu? Tapi saya ini satu-satunya yang berani kalau udah urusan Pak Melki ini, saya bilang ke istri saya, Bunda, saya panggil istri saya Bunda. Bunda, kau harus beruntung karena Bang Melki ini laki-laki. Kalau dia perempuan, kupacari dia. Itu menandakan saking sayang dan saking cintanya saya sama Bang Melki ini. Tepuk tangan sekali lagi buat Bang Melki ini. Yang terhormat, Bapak Wakil Gubernur, Abangda saya, yang juga satu profesi dengan ayanda saya almarhum, Bapak Joni Asadoma, yang saya dengar sudah baru dapat gelar S3 tadi Pak. Tepuk tangan buat Bang Joni. Yang terhormat Wakil Wali Kota Kupang, Ibu Serena C. Francis. Sayangnya Bu Wakil, staf khusus saya nggak ikut. Tadi saya dapat bisik-bisikan dari Pak Gubernur, itu Ibu Wakil Wali Kota itu masih single. Staf khusus saya itu juga single. Dan ada sedikit keturunan-keturunan NTT gitu loh. Jadi sebetulnya aduh kurang jodoh tadi. Seharusnya kalau dia ikut tadi kita jodohkan tadi di acara ini. Bercanda Bu Wakil. Iya. Terima kasih banyak Ibu Wakil Wali Kota. Yang terhormat, salam hormat saya untuk Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi NTT Bapak Leonardus Lelo. Salam hormat saya untuk Kakanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan NTT, Bapak Ketut Akbar Heri Aksar. Yang penting Pak, ada bercandaan saya kalau ketemu sama Pak Ketut, saya punya ajudan namanya Pak Ketut juga. Saya suka bercandain, Ketut. Saya suka bercandain, gede kentut bau banget. Jadi ini CS saya Pak.
Jadi saya hampir semua orang Bali kalau ketemu saya tampilkan aja Pak Ketut. Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Provinsi NTT Bapak Yusuf L. Rupidara, salam hormat Pak. Dan tentunya Ombudsman NTT, Dirjen Imigrasi, dan Wabil Khusus buat Bank BRI, tepuk tangan dulu buat Bank BRI yang paling meriah Bapak Heri Nur Cahya. Pimpinan Cabang PNM Denpasar, Bapak Leonardus Yositias Hirmawan, mana ya? Nah ini Pak Leonardus, tugas Bapak selanjutnya habis ini audiensi dengan Pak Gubernur, memaparkan program-program PNM terkait pembinaan ibu-ibu ultramikro dan supermikro di wilayah Bali dan NTT. Jadi silakan, tadi saya sudah bisik-bisik ke Pak Gubernur, sampaikan kira-kira apa yang bisa disinergiskan. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Provinsi NTT, Bapak Wawan Burhanuddin, DPD Kongres Advokat Indonesia, Bapak Erik Safe Okamamo, jajaran Eselon 1, Eselon 2, Kementerian UMKM, Kementerian Hukum, dan juga Kementerian Inpas, bapak-bapak para pejabat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan ibu-ibu, bapak-bapak pengusaha mikro, kecil, dan menengah seluruh Provinsi NTT. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Ikan bakar di tepi pantai, duduk santai sambil menanti. Di NTT makan jagung titi, Bang Melki yang gagah hatinya pun happy. Cocok ya Bu ya? Udah boleh pulang saya? Udah boleh? Oh boleh? Hah? Belum? Udah boleh pulang belum? Berarti ibu-ibu pintar nih. Kenapa? Karena saya mau bagi-bagi hadiah. Kita ini nggak mau kalah juga sama Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi bisa bagi sepeda, kita pun bisa bagi sepeda, ya kan? Jadi insya Allah nanti saya mau bagi-bagi hadiah Bu, tapi ada kuis. Cuman sebelumnya saya mau sampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya untuk Kedeputian Usaha Mikro. Tepuk tangan dulu buat beliau, bersama-sama dengan BUMN-BUMN terkait yang selama ini konsisten, bersama-sama dengan beberapa institusi-institusi yang memberikan izin-izin sertifikasi. Acara ini tidak akan terselenggara apabila hanya Kementerian UMKM. Program ini hanya bisa terselenggara berkat semangat kolaborasi yang disarankan, didorong, dan diperintahkan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto. Pak Prabowo Subianto memerintahkan kepada kami, aparatur dan pembantu beliau di Jakarta, agar mengedepankan semangat kolaborasi di dalam setiap implementasi program kerja yang kita buat. Salah satu bentuk konkret dari implementasi kolaborasi adalah terlaksananya acara Festival Perlindungan dan Pelayanan Kemudahan kepada UMKM ini. Adapun program ini adalah menjawab kritikan, tantangan selama kurang lebih saya menjabat sebagai Menteri UMKM. Apa itu? Bu, Bapak, seluruh usaha mikro kecil menengah di Indonesia itu kalau ada masalah izin PIRT, yang dimarahin sama pengusaha mikro kecil itu Kementerian UMKM. Kalau ada masalah BP POM, yang diomelin, yang ditegur Kementerian UMKM. Betul enggak? Kalau ada masalah izin sertifikasi halal, yang ditegur, yang diomelin Kementerian UMKM. Kalau ada masalah SNI, yang diomelin, yang ditegur Kementerian UMKM. Tapi padahal yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan izin itu semua bukan Kementerian UMKM. Tapi hadir di sini ada BP POM, ada BPJPH terkait sertifikasi halal, ada Kementerian Hukum terkait sertifikasi haki, ada semua izin-izin yang memang tersebar di beberapa institusi. Karena amanah dan perintah Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong semangat kolaborasi, Kementerian UMKM mengambil inisiasi untuk mengumpulkan dan mengkoordinasikan lintas sektoral dan lintas institusi
yaitu membuat program festival ini, dan alhamdulillah pengeluaran dan penyerahan serta pengeluaran izin sertifikasi di seluruh Indonesia naik meningkat hampir 300%. Sekali lagi, ini bukan kerjanya Kementerian UMKM saja. Ini adalah kerja gotong royong lintas sektoral, lintas institusi, salah satunya rasa ingin yang sangat besar dari Kepala Daerah Gubernur NTT Bapak Melki Lakalena. Tepuk tangan dulu buat beliau. Pak Melki ini selain gubernur, daya tekannya agak tinggi terhadap saya. Karena beliau ini agak ngeri-ngeri sedap, Bu. Saya ini mau nggak mau harus turun ke NTT sebelum bulan Oktober. Karena beliau ini sudah mengultimatum kepada saya. Pak Menteri, kalau Pak Menteri sebelum Oktober ini tidak turun ke NTT, saya pastikan Pak Menteri agak susah urusan sama orang rumah katanya. Wah, agak menekan sedikit, Pak. Karena saya ini masuk dalam kategori ikatan suami-suami takut istri. Jadi kalau diaduin sama istri di rumah agak pusing kepala kita gitu. Jadi tekanannya agak kencang melalui Ibu Gubernur. Jadi Ibu Gubernur itu ngelapor juga ke istri saya. Akhirnya saya harus sampaikan, selain memang ada semangat yang luar biasa dari Gubernur NTT terhadap tumbuh kembangnya usaha mikro, kecil, dan menengah di provinsi ini juga bagian dari tanggung jawab saya untuk memastikan memberikan pelayanan, kemudahan, dan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah. Dan pada hari ini kami Kementerian UMKM bersama-sama dengan institusi-institusi lainnya dan juga bersama dengan Gubernur Provinsi NTT, Ibu Wakil Wali Kota, kita berkumpul di sini menunjukkan kepada masyarakat di NTT bahwa pemerintah akan selalu hadir di dalam setiap proses tumbuh kembangnya usaha mikro, kecil, dan menengah di Provinsi NTT. Udah cocok, Bang? Udah lolos ujian ya? Oh, udah lolos. Bu, Ibu, Bu, saya mau ngasih kuis boleh nggak? Buah, tapi angkat tangan ya. Buah apa yang lucu sekali? Ayo, yang bisa jawab saya kasih sepeda nih. Ayo. Buah apa yang lucu sekali? Mana? Ini. Ayo, maju ke depan. Ayo. Mana? Ini. Ayo, Bu, maju, Bu. Ya, Ibu. Ya. Buah apa yang lucu sekali? Ayo, kesini Bu. Bisa turun nggak? Jauh ya? Jauh. Ya, ayo sini Bu. Ayo Bu. Ibu nggak turun ke sini Bu? Bisa nggak? Nggak bisa ya? Nggak bisa? Ah, sini dulu Bu. Jangan jauh-jauh Bu. Mana lagi? Ada yang bisa nggak? Ya. Udah 3, satu lagi 4. Hah? Baru 3, 2, 3, udah pas 4. Ya Bu, sini Bu. Ya. Nah, cukup ya? Ada berapa hadiah tabungan tuh? Hah? 3. Ini yang datang 4. Oke. Oh 5. Waduh, agak berat permainan ini kalau sampai enggak. Hah? Oke. Waduh, ada lagi 6. Ini NTT. Jadi gini, kita buat kesepakatan ya.
Yang bisa jawab saya kasih hadiah sepeda. Yang tidak bisa jawab kita menghargai usahanya sudah sampai di sini. 6-6-nya kita bukain rekening 1 juta. Cocok? 6 ya? 7. Ada 7. 7 Pak, 7. Kok nambah lagi 1? Oke. 9 sama MC-nya Pak, 2. 9 sama MC-nya. 7 dulu. Khusus buat MC kita selesaikan di belakang. Ya Bu, Ibu dulu jawab Bu. Kira-kira apa? Buah apa yang lucu sekali? Kalau menurut saya buah serikaya. Karena dari dulu saya makan buah serikaya tapi tak kaya-kaya juga sampai sekarang. Tepuk tangan dulu buat beliau. Nah, Ibu apa Bu? Buah hahaha yang lucu sekali. Oke, tepuk tangan dulu lagi buat Ibu. Ibu apa Bu? Buah hahaha lucu sekali. Ibu apa Bu? Buah apel. Buah apel. Buah apel. Buah apel ya. Karena kalau buah apel bangunnya pagi untuk berusaha untuk mencari Oh, uang. tepuk tangan dulu. Mantap. Ibu? Buah hati, penyemangat. Buah hati, penyemangat. Tepuk tangan dulu buat ibunya. Karena kota Kupang, kota panas, jadi kita mari tertawa dengan buah. Hahaha. Oke. Ibu? Kalau menurut saya buah hati. Buah hati itu yang bikin para ibu-ibu semangat untuk berusaha UMKM. Karena untuk anak-anak buah hati kita. Oke, tepuk tangan sekali lagi. Nah, ini agak pusing Pak Menteri ini. Karena pintar-pintar juga ibu-ibu NTT ini. Jadi buah-buah apa yang lucu sekali? Buah. Karena yang menjawab benar ada 3 orang. Mana 3 orang? Yo, boleh Bu geser dulu Bu. Ibu geser dulu. Mana Ibu? Nah ini 3 orang. Sepedanya cuma 2. Berarti saya boleh nggak kasihin 1 kuis lagi? Boleh? Ibu yang tadi jawabnya tidak salah Bu, cuman kurang tepat. Itu nanti kita kasih hadiah tabungan Bank BRI 1 juta rupiah. Tepuk tangan dulu buat beliau. Nah, yang 3 tadi yang jawab, kita kasih kuis baru. Setuju? Enggak apa-apa, pertanyaannya gini. Micin apa yang indah sekali? Ayo, ibu bertiga. Ayo, micin ini cuma 3 doang. Ayo Bu. Micin apa yang indah sekali? Mimi. Apa? Mimi. Mimi? Ya. Oke, Ibu. Apa? Micin apa yang indah sekali? Ayo. Apa? Cek. Yang lain tenang dulu. Gak apa-apa. Apa Bu? Micin apa yang indah sekali? Oke, nanti lagi, Ibu. Micin yang paling indah adalah mencintaimu selamanya. Sur kali awak ini dicintai sama ibu-ibu NTT, oi. Memang paten kali ibu-ibu NTT ini. Tolong istri saya di rumah jangan cemburu ya. Hari ini ibu-ibu se-NTT mencintaiku. Jadi jawabannya micin apa yang indah sekali. Alhamdulillah
saya sudah mendapatkan jawabannya. Mencintaimu. Bu, I love you too, Bu. Jadi nggak apa-apa, karena ibu bertiga, sepedanya cuma 2, nanti karena ini Pak Menteri Bu, saya minta khusus tambahan 1 sepeda lagi, setuju? Jadi buat beliau-beliau yang bertiga ini kita kasih tambahan 1 sepeda, jadi silakan Bu diambil sepedanya. Ya Bu, coba sini sepedanya Mas. Nah ini Ibu, yang mana Ibu tinggal pilih? Yang mana? Pakai mic. Yang warna apa? Biru. Oh warna biru. Oke. Oh ini, ayo Bu silakan Bu. Sepedanya tuh. Ibu yang warna apa? Kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati Bapak dalam setiap usaha dan pekerjaan yang ada beserta rumah tangga Bapak. Amin, haleluya. Bapak bisa foto kok? Ibu turun Bu, ikut foto, ikut foto. Oke, boleh di sebelah kiri dan kanan Bapak? Iya, Ya, biar ibu-ibu. kelihatan semuanya. Oke. Ya, ini adalah arti dari mencintai menteri kita selama-lamanya. Selamanya. Tepuk tangan dulu dong. Terima kasih banyak. Tahan dulu Bapak, mohon izin Bapak masih ada lagi-lagi Bu, rapat lagi Bu. Jangan langsung pulang lagi. Bapak, mohon izin Pak, sekali lagi foto. Bapak Gubernur mau mengabadikan. Iya. Sepedanya deketin. Iya, ini langsung Aduh, masuk. ibu-ibu mimpi apa datang-datang peluk menteri. Iya, betul sekali. Oke, 1, 2, 3. Terima kasih, kita kasih tepuk tangan buat ibu-ibu yang beruntung. Silakan ibu-ibu nanti boleh ke backstage ketemu sama panitia ya. Boleh ke belakang panggung untuk ketemu dengan panitia. Terima kasih. Ya, sekali lagi kita berikan dulu tepuk tangan buat ibu-ibu hebat seprovinsi NTT. Dan wabil khusus juga jangan cemburu bapak-bapaknya, insya Allah saya yakin bapak-bapak juga akan selalu diberkati oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Saya menggunakan satu diksi, yaitu kata mencintai. Dalam situasi kondisi berbangsa dan bernegara seperti sekarang, Bu, dibutuhkan rasa cinta antara rakyat dengan pemerintahnya. Melalui rasa cinta itu terbangun rasa percaya di antara kita semua. Karena tanpa rasa percaya kami pemerintahan pusat, provinsi maupun kabupaten kota nggak akan mungkin bisa berjalan sendiri. Pemerintahan ini membutuhkan rasa percaya dari rakyatnya. Pemerintahan ini butuh rasa cinta dari rakyatnya. Karena dengan rasa cinta itu terbangun rasa percaya dan insya Allah kami semua tidak akan pernah mengkhianati rasa cinta bapak-bapak dan ibu-ibu kepada kami pemerintahan kita. Dan satu hal yang saya tekankan bahwa jangan pernah ragukan komitmen Bapak Presiden kita Prabowo Subianto. Beliau bukan hanya seorang presiden, tapi beliau adalah bapak kita semua. Beliau adalah bapak bangsa ini yang tidak akan pernah satu detik pun melupakan rasa ingin rakyatnya untuk maju dan tumbuh berkembang di negara kita ini, khususnya Provinsi NTT yang kita cintai ini. Saya atas nama pemerintahan pusat dalam hal ini Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memahami dan mengerti di dalam 1 tahun masa pemerintahan kita ini tentunya masih banyak hal-hal yang memang belum sempurna kita jalankan. Tetapi dengan rasa percaya dan rasa cinta yang Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu berikan kepada pemerintahan ini, insya Allah
berikan kepercayaan itu dan kita akan tuntaskan semua ini selama 4 tahun ke depan untuk memberikan pelayanan yang optimal, pelayanan yang maksimal kepada rakyat Indonesia, khususnya Provinsi NTT yang sangat kami cintai dan kami banggakan ini. Program usaha mikro, kecil, dan menengah melalui usulan dari Pak Gubernur Provinsi NTT, kami sudah mengalokasikan beberapa program. Salah satunya bentuk konkretnya adalah Bank NTT yang selama ini kurang lebih 3 tahun mungkin tidak bisa menyalurkan program KUR di Provinsi NTT ini. Alhamdulillah berkat kerja keras dari Pak Gubernur menyampaikan beberapa aspirasi dan proses administrasi, insya Allah mulai tahun 2026 Bank NTT bisa menjadi mitra strategis pengusaha mikro, kecil, dan menengah di Provinsi NTT. Saya nggak tahu nanti berapa jumlahnya Pak Gubernur, kredit penyaluran yang akan disalurkan melalui Bank NTT, tapi seharusnya kisaran angkanya kurang lebih di angka 1 triliunan untuk disalurkan. Dan ini bisa dimanfaatkan untuk ibu-ibu dan bapak-bapak pengusaha mikro, kecil, dan menengah di Provinsi NTT untuk bisa berkembang dan tumbuh kembang usahanya masing-masing. Sebelum ke acara ini tadi kami mampir dibawa oleh Pak Gubernur NTT Bang Melki ke tempat namanya NTT Mart. Dan luar biasa sekali Pak Gubernur mengatakan saya akan bangun NTT Mart ini seluruh provinsi di NTT agar pengusaha mikro, kecil, dan menengah bukan hanya sekedar bisa memproduksi barang, tetapi juga bisa menyalurkan dan menawarkan serta menjual barang-barangnya melalui NTT Mart. Dan saya pikir ini sebuah program yang luar biasa yang didorong oleh Gubernur NTT Bang Melki Lakalena, dan insya Allah Kementerian UMKM akan selalu ada untuk mensupport dan mendukung program tersebut. Dan sekali lagi selamat buat kepada seluruh pengusaha-pengusaha mikro hari ini yang mendapatkan sertifikasi, perizinan. Ini semua adalah dalam rangka untuk meningkatkan daya saing bapak-bapak dan ibu-ibu semua untuk bisa bersaing dan meningkatkan kapasitas produk dari hasil produksi dari bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Terima kasih, sukses selalu buat kita semua, sukses selalu buat usaha mikro, kecil, dan menengah. Satu hal Pak, saya juga berasal dari kampung yang lumayan jauh. Bukan hanya NTT, saya berasal dari sebuah daerah yang namanya Kalimantan Barat. Secara karakteristik, sosiologi masyarakatnya hampir kurang lebih sama dengan masyarakat di NTT. Saya sadar sekali bahwa, dan bahkan saya bertekad dan saya punya satu keyakinan. Dan ini juga saya sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Masa depan yang cerah itu tidak akan pernah ramah kepada kalian yang pemalas. Kesuksesan itu tidak akan pernah hinggap kepada hamba-hamba Tuhannya yang hanya bisa mengeluh dan pesimis. Masa depan yang cerah, kesuksesan, kemajuan usaha bapak-bapak dan ibu-ibu semua hanya bisa didapatkan dengan mereka yang selalu mau berpikir positif, optimis, dan berjuang untuk mengangkat harkat derajat keluarga kita di rumah. Pegang selalu tekad ini karena saya yakin dengan berjuang untuk mengangkat harkat derajat keluarga kita di rumah, sesuatu yang sulit itu insya Allah akan terasa mudah. Sesuatu yang panas itu insya Allah akan terasa sejuk. Sesuatu yang berat itu insya Allah akan terasa ringan. Karena yang ada dalam pikiran dan ingatan kita adalah bayangan lucunya anak-anak kita di rumah, cantiknya istri kita di rumah, tabahnya bapak kita di rumah, dan betapa kuatnya tali silaturahmi, persaudaraan dan rasa cinta kita sesama keluarga kita di rumah. Insya Allah dengan tekad mengangkat harkat derajat keluarga kita di rumah itu, bapak-bapak dan ibu-ibu semua akan menjadi pengusaha-pengusaha mikro, pengusaha-pengusaha kecil, pengusaha-pengusaha menengah yang tangguh dan kuat serta mampu menggerakkan ekonomi NTT di tempat daerah kalian masing-masing. Sukses selalu dan insya Allah saya Kementerian UMKM bersama-sama dengan Pak Gubernur dan Ibu Wakil Wali Kota dan seluruh aparatur pemerintahan, teman-teman legislatif akan selalu berada
dan selalu ada di samping bapak-bapak dan ibu-ibu semua dalam proses tumbuh kembangnya usaha kalian di daerah kalian masing-masing. Sukses selalu, tepuk tangan dulu yang paling meriah buat kita semua. Jalan berliku kadang berbatu, tekad membaja pantang mengeluh. Pengusaha kecil semangatnya tak akan pernah layu, karena ada gubernurnya yang selalu memotivasi untuk maju. Terima kasih, sukses selalu, dan salam hormat saya buat abang saya tercinta, abang saya tersayang, Bang Melki Lakalena. Sukses selalu, dan saya yakin beliau ini adalah orang yang selalu punya nurani dan moralitas dalam setiap perjalanan aktivitas beliau. Saya mengenal beliau bukan hanya setahun 2 tahun, saya mengenal beliau hampir kurang lebih puluhan tahun, dan bahkan kami pernah sama-sama di DPR RI. Beliau Wakil Ketua Komisi 9, saya Wakil Ketua Komisi 7. Saya tahu sekali perjuangan beliau pada saat di Komisi 9, memperjuangkan rumah sakit, bagaimana bisa membuat pelayanan kesehatan yang terbaik buat Provinsi NTT. Dan alhamdulillah Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan beliau kesempatan untuk mengabdi kepada Provinsi NTT, dan saya yakin Provinsi NTT ke depan akan lebih baik dan lebih maju lagi di tangan dingin beliau, dan kita doakan semoga beliau akan selalu sehat dan sukses memimpin NTT ke depan. Terima kasih, sukses selalu buat kita semua. Salam, salve, sukses buat semua masyarakat NTT dan pengusaha mikro, kecil, dan menengah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk arahan dan juga motivasi. Kami antar kembali berkenan Bapak Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Republik Indonesia, Bapak Maman Abdurrahman. Lebih kencang lagi tepuk tangannya Bapak Ibu dan seluruh hadirin yang masih ada untuk semangat yang begitu luar biasa dari Bapak Menteri kita. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, terima kasih untuk kehadirannya semua, masih berada semangatnya, energinya di rangkaian acara Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro Legal Terlindungi Berdaya yang ada di GOR Flobamora, Kupang. Selanjutnya kami akan mengundang seluruh perwakilan penerima manfaat untuk maju ke depan panggung, akan menerima secara simbolis pemberian selamat kepada seluruh penerima manfaat. Berkenan menerima ucapan selamat, dan tentunya mudah-mudahan bantuan yang sudah diberikan bisa digunakan semaksimal mungkin untuk usaha yang baik, masa depan yang lebih baik, untuk usaha mikro, kecil, dan menengah makin maju, makin sukses, makin sejahtera. Ya, tentunya setelah ini kita akan mengabadikan momen ini bersama-sama. Namun sebelum itu kita masih memberikan waktu kepada Bapak Menteri dan juga para VVIP kita untuk memberikan selamat kepada seluruh penerima manfaat. Boleh bangkit berdiri, ibu-ibu yang masih ada di atas. Dokumen NIP-nya juga boleh diangkat, izin kami pandu, senyumannya boleh Bapak Ibu. 1, 2, dan 3. Sekali lagi, 1, 2, dan 3. Terima kasih.